Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini langsung saja saya jelaskan. Yang pertama adalah sedimentologi sendiri adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari proses pembentukan, transportasi, dan pengendapan material sedimen. Ketiga agen yang akan kita bahas ini yaitu tentang sedimentasi gravitasi, angin, dan sungai. Memainkan peran penting dalam membentuk bentang alam serta batuan sedimen yang kita lihat saat ini. Masing-masing agen memiliki karakteristik unik yang mencerminkan dinamika lingkungan tempat bekerja. Yang pertama adalah sedimentasi gravitasi. Pada video yang telah saya tampilkan ini, sedimentasi oleh gravitasi adalah proses terjadi ketika material sedimen bergerak atau mengendap semata-mata karena pengaruh gaya gravitasi. Gravitasi adalah kekuatan fundamental yang menarik semua benda ke pusat bumi. Dalam konteks sedimentologi, gravitasi bekerja pada material sedimen yang berada di lereng curam atau dalam suspensi di air. Proses sedimentasi oleh gravitasi memiliki dua cara utama bagaimana gravitasi mempengaruhi sedimentasi, yaitu yang pertama pengendapan partikel dalam suspensi ketika partikel seperti pasir, lumpur tersuspensi dalam air. Gravitasi akan menariknya ke bawah hingga mengendap di dasar. Proses ini sering terjadi di lingkungan perairan seperti danau, laut. Kecepatan pengendapan dipengaruhi oleh ukuran dan densitas partikel, serta viskositas cairan. Yang kedua adalah gerakan massa. Di daratan, gravitasi juga memicu pergerakan massa material seperti longsor atau aliran debris. Material sedimen bergerak menuruni lereng karena tidak lagi stabil akibat hujan lebat, gempa bumi, atau erosi bawah permukaan. Yang kedua adalah sedimentasi oleh angin. Pada simulasi pada video yang telah saya tampilkan ini, agen ini sering bekerja di lingkungan kering seperti gurun atau pantai berpasir, di mana vegetasi minim dan material sedimen mudah terangkat oleh angin. Proses sedimentasi oleh angin memiliki kemampuan untuk mengangkut partikel sedimen melalui tiga mekanisme utama. Yang pertama yaitu saltation. Partikel pasir melompat-lompat di atas permukaan tanah akibat dorongan angin. Ini adalah mekanisme transportasi dominan untuk butiran pasir. Yang kedua, suspension. Partikel halus seperti debu atau lempung dapat terangkat ke udara dan dibawa jauh sebelum akhirnya mengendap kembali ketika kecepatan angin melemah. Yang ketiga adalah surface creep. Partikel yang lebih besar tidak dapat terangkat oleh angin tetapi didorong secara perlahan di sepanjang permukaan tanah. Contoh hasil sedimentasi oleh angin yaitu gumuk pasir atau sand dunes. Gumuk pasir adalah bentukan khas dari sedimentasi angin. Bentuknya bervariasi tergantung arah dan kekuatan angin, seperti gumuk sabit, barsan, atau gumuk parabola. Pada foto yang telah saya tampilkan ini. Yang ketiga adalah sedimentasi oleh sungai. Dari simulasi ini, sedimentasi oleh sungai yang mungkin paling mudah kita amati karena sungai adalah bagian integral dari kehidupan manusia sehari-hari. Sungai bertindak sebagai agen transportasi utama untuk material hasil erosi dari hulu ke hilir. Proses sedimentasi oleh sungai sendiri bekerja melalui tiga proses utama, yaitu erosi, di mana di hulu sungai aliran air memiliki energi tinggi sehingga mampu mengikis tanah dan batuan serta membawa material tersebut. Yang kedua adalah transportasi. Material hasil
erosi di bawah melalui aliran sungai dalam bentuk tersuspensi, melompat-lompat atau larut. Yang ketiga adalah pengendapan. Ketika aliran sungai melambat, biasanya di daerah hilir atau muara material mulai mengendap sesuai dengan ukurannya. Material berat seperti kerikil akan mengendap lebih dulu dibandingkan lumpur halus. Contoh hasil sedimentasi oleh sungai sendiri yaitu delta sungai. Terbentuk ketika aliran sungai bertemu dengan laut atau danau sehingga energi aliran menurun drastis dan material sedimen terakumulasi membentuk daratan baru. Contoh terkenalnya adalah delta Sungai Nil. Baiklah, dari ketiga agen ini sangat melengkapi dalam membentuk bentang alam serta batuan sedimen yang menjadi bagian penting dari sejarah geologi bumi kita. Saya harap penjelasan ini cukup jelas untuk memulai diskusi lebih lanjut mengenai topik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.